pagi pemirsa, film animasi Jumbo karya Rian Andriandi telah menjadi perbincangan hangat di Indonesia, bahkan dunia. Dirilis bertepatan dengan libur Lebaran 2025, film ini berhasil mencetak rekor fantastis. Lebih dari 10 juta penonton dalam waktu singkat, menjadikannya film Indonesia terlari sepanjang masa. Capaian ini bukan sekedar angka, melainkan tonggak sejarah baru bagi industri animasi lokal yang selama ini sering dipandang sebelah mata. Inilah yang akan kita sajikan dalam redaksi bicara pada pagi hari ini, film animasi Jumbo karya Rian Andriandi. Bersama saya, Zenaria Madika. Kekuatan Jumbo terletak pada ceritanya yang sederhana namun menyentuh. Don, seorang anak yatim berusia 10 tahun dengan tubuh besar, sering menjadi bahan ejekan teman-temannya. Namun, melalui petualangan bersama Mary, peri kecil misterius, Don menemukan arti keberanian, persahabatan, dan percaya diri. Cerita ini dekat dengan keseharian anak-anak Indonesia, sekaligus universal karena membawa pesan tentang penerimaan diri. Secara teknis, kualitas animasi Jumbo tidak kalah dengan produksi luar negeri. Visual penuh warna, detail karakter yang hidup, hingga perpaduan musik dan suara pengisi yang pas, membuat film ini layak disebut sebagai salah satu karya animasi terbaik di Asia Tenggara. Keberhasilan teknis ini sekaligus membuktikan bahwa animator Indonesia memiliki keterampilan setara dengan standar global. Kesuksesan Jumbo juga tidak lepas dari strategi distribusi yang cerdas. Dirilis pada momen Lebaran, ketika keluarga mencari hiburan bersama. Film ini menjadi pilihan yang utama. Ceritanya yang ramah anak sekaligus syarat makna membuat orang tua tidak ragu membawa anak-anak mereka ke bioskop. Inilah kombinasi yang ideal antara konten berkualitas dan waktu rilis yang tepat. Namun, di balik euforia, ada pelajaran penting yang harus dicatat. Selama bertahun-tahun, industri animasi Indonesia kesulitan menembus pasar, kalah bersaing dengan produk asing yang lebih mapan. Jumbo hadir sebagai bukti bahwa dengan investasi serius, dukungan produksi yang kuat, dan keyakinan pada cerita lokal, animasi Indonesia bisa mendapatkan tempat di hati penonton. Dongeng mulu, bosan ah. Tunggu. Buku ini akan selalu nemenin Don sampai kapan. Industri animasi tanah air kembali melahirkan karya terbaru lewat film animasi lokal besutan V-Cinema Pictures berjudul Jumbo yang menggelar tayangan perdana di Jakarta pada Kamis 13 Maret. Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsha yang hadir dalam tayangan perdana Jumbo memberikan pujiannya kepada animasi ciamik karya anak bangsa tersebut dan optimistis akan potensi film tersebut di kancah global. Ia juga membeberkan rencana untuk mendistribusikan Jumbo ke 17 negara, meliputi 15 negara di Eropa dan 2 negara di Asia. Menparekraf juga mengatakan film animasi memiliki potensi besar untuk menjadi produk kreatif yang menunjang ekonomi negeri. Dan tentu harapan ini tidak hanya menjadi contoh ataupun menjadi momentum kebangkitan film animasi di Indonesia, tetapi harapannya juga bisa mendunia. Kita percaya bahwa mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan salah satunya yang akan tumbuh pesat adalah di sektor ekonomi kreatif, dan film animasi salah satu menjadi andalan kita untuk kemajuan ekonomi Indonesia ke depan. Film animasi Jumbo akan tayang pada Senin 31 Maret 2025 di bioskop seluruh Indonesia. Lebih dari itu, Jumbo juga memberi dampak besar secara ekonomi. Dengan pendapatan box office yang melampaui 20 juta dolar Amerika, film ini tidak hanya menjadi kebanggaan budaya, tetapi juga menunjukkan bahwa karya kreatif bisa menjadi motor penggerak ekonomi. Industri animasi berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, membuka peluang ekspor budaya, dan membawa nama Indonesia ke panggung internasional. Namun, keberhasilan ini jangan sampai berhenti pada Jumbo semata. Tantangan sebenarnya justru ada di depan mata. Bagaimana mempertahankan momentum, membangun ekosistem animasi yang berkelanjutan, dan melahirkan lebih banyak karya yang berkualitas. Pemerintah, pelaku industri, dan dunia pendidikan perlu bekerja sama agar animasi Indonesia tidak hanya jadi fenomena sesaat, tetapi berkembang menjadi kekuatan yang permanen.
Rano Karno menilai film Jumbo merupakan karya anak bangsa yang perlu untuk dicontoh. Wagub juga menyebut bahwa dirinya bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung akan membuat Jakarta menjadi kota sinema yang nantinya dapat diisi melalui karya-karya anak bangsa. Lebih lanjut, Wagub berharap hal ini merupakan sebuah langkah awal kota Jakarta untuk membangun jaringan film menuju internasional. Sebagai pemerintah Provinsi DKI sangat mensupport kegiatan perfilman di Jakarta karena Jakarta akan kami desain menjadi kota sinema. Pertanyaannya kini, apakah Jumbo akan menjadi awal era baru animasi Indonesia ataukah hanya sebatas kejutan singkat yang akan segera pudar? Jika satu film mampu mengubah peta perfilman nasional dan menembus pasar global, bayangkan apa yang bisa kita capai bila seluruh potensi kreatif bangsa ini benar-benar diberdayakan. Kayaknya orang masih pada ragu-ragu untuk investasi di animasi, sementara talentanya sangat banyak banget dan menurutku kita nggak kekurangan kita nggak kekurangan relevansi budaya atau konteks sosial atau karakter kita sebagai masyarakat untuk diceritain dalam animasi gitu. Iya, betul. Tapi kenapa nggak ada ya gitu ya, mungkin karena juga salah satunya adalah prosesnya lebih lama sehingga mungkin investasinya jadi lebih besar. Jadi saya selalu percaya bahwa yang paling penting bukan apakah kita mau pragmatis atau kita mau idealis, tapi yang paling penting dalam berkarya itu punya sensibility gitu. Karena sebesar apapun ide, sekeren apapun ide, kalau nggak berhasil dieksekusi, dia nggak ada nilainya. Saya bergabung di Visinema Studio, sebuah storytelling company studio di Jakarta yang memang fokus pada konten yang baik untuk anak dan keluarga gitu. Lalu kami melihat, kami punya keresahan gitu ya, bahwa secara statistik konten yang baik untuk dikonsumsi anak dan keluarga di Indonesia itu sangat minim sekali, bahkan kurang dari 1% gitu. Kemudian kami merasa bahwa sebagai seorang pencerita, sebagai seorang kreator, kami punya privilege-nya gitu untuk menghadirkan konten yang bisa diterima segala usia gitu, dan medium animasi kami rasa adalah salah satu medium yang sangat kuat untuk menciptakan hiburan dan juga untuk menghadirkan tontonan yang memiliki muatan baik. Namun pesan yang ingin disampaikan lewat filmnya sendiri, lewat pendekatan filmnya sendiri adalah bahwa anak-anak dan keluarga di Indonesia itu berhak mendapatkan tontonan lokal buatan bangsa sendiri yang dengan bahasa ibunya sendiri, namun kita produksi dengan baik dan penuh perhatian dengan standar yang tidak kalah dengan global gitu. Jadi pesannya adalah dua, dan juga untuk industri kreatifnya gitu, kita pengen membuat sebuah standar baru dan motivasi baru gitu untuk banyak talenta di luar sana yang agar tidak khawatir untuk bisa berkontribusi kepada industri kreatif di Indonesia gitu, karena kita punya banyak sekali bakat dan punya banyak sekali cerita yang bisa kita sampaikan, baik itu dalam medium film live action atau animasi seperti Jumbo. Sangat bangga dan melihat bahwa ternyata keresahan kami ini betul gitu, karena dari data itu berarti terbukti bahwa mereka begitu haus akan konten yang dekat dengan mereka, yang bisa menjadi sebuah hiburan atau bahkan inspirasi gitu, yang datang dari negerinya sendiri gitu. Jadi ini justru di luar mimpi kami gitu sebagai kreator, bahkan yang menurut kami menjadi suatu tanda keberhasilan adalah karya kami ini juga menginspirasi untuk hadirnya banyak karya-karya baru gitu. Banyak sekali seniman ilustrator yang membuat gambar, seniman patung yang membuat lagi karakternya juga gitu. Bahkan di film ini kan lagu dan musik juga merupakan salah satu elemen terpenting ya, dan banyak sekali orang yang sangat suka lagu dengan yang ada di film Jumbo dan mereka menyanyikan ulang, membuat versi cover lah kurang lebih seperti itu. Dan kami harapannya dari 5 juta penonton itu akan ada banyak sekali orang-orang yang atau anak-anak, bahkan usia anak-anak yang juga terinspirasi untuk di masa depan membuat karya yang lebih bagus lagi dari Jumbo, dan kita akan menjadi semakin kreatif lagi bangsanya dan akan semakin punya banyak lagi kontribusi ke industri kreatif itu sih. Pemirsa, demikian redaksi bicara pada pagi hari ini. Saya Zendaria Medika mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Jumbo!